Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi rabbil alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi yahdurun ma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri. Ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman wa zidna ilman. Rabbi zidna ilman. Sadaqallahul azim. Mukarraman muhtaramun yang saya hormati para orang tua, guru-guru, para pemuka agama, pemuka masyarakat, para alim, para ulama, para guru-guru mulia yang hadir, khusus ketua masjid Nurul Iman beserta segenap seluruh pengurus dan jajaran, Bapak Ibu, para jamaah insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali bermuajahah, berjumpa dalam taklim rutin yang kita laksanakan. Saya belum melihat update berita dari Kementerian Agama apakah malam ini sudah masuk tanggal 1 Zulhijjah atau belum. Karena kalau secara kalender malam ini sudah masuk tanggal 1 Zulhijjah atau besok itu Senin. Kalau kalender Hijriah ini kan ba'da maghrib berganti, jadi Senin itu 1 Zulhijjah kalau menurut kalender, hitungan kalender. Tapi hari ini tadi Kementerian Agama melaksanakan sidang isbat untuk menentukan awal daripada bulan Zulhijjah ya. Jadi kalau hari ini benar tanggal 1 Zulhijjah bagi yang pemilik hewan kurban atau yang sudah meniatkan diri untuk berkurban pada tahun ini, maka tidak boleh memotong kuku dan rambutnya sampai dengan hewan kurbannya dipotong nanti pada tanggal 10 Zulhijjah ya. Jadi itu adalah sebuah larangan, walaupun larangan itu sendiri tidak masuk ke tahap haram ya, tapi itu sebuah larangan agar kita patuhi untuk menjaga keabsahan daripada kurban yang insyaallah kita akan laksanakan. Yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang belum berkurban masih bisa sebenarnya melaksanakan ibadah kurban ini sampai dengan hari raya Tasyrik 11, 12, 13 ya, sebelum maghrib itu sudah habis atau habis asar, itu waktu terakhir dari pelaksanaan ibadah hewan kurban yang akan kita sembelih. Mudah-mudahan kita semua dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih kurban pada hari raya Idul Adha tahun ini. Adapun berkaitan dengan masalah kurban, saya akan kasih waktu nanti 10 menit tanya jawab. Saya akan 30 menit saya akan menyambung kajian kitab Al-Hikam yang biasa kita bahas pada Ahad malam Senin. Sisa waktu nanti 10 menit kita beri waktu pada Bapak Ibu yang ingin bertanya. Mungkin masalah korban masih ada yang mengganjal hati Bapak Ibu, silahkan nanti ditanyakan atau terkait materi yang saya sampaikan pada hari ini. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita masuk di pasal yang ke-75 dari kitab Al-Hikam. Syekh Ibnu Athaillah mengatakan, kham min wujudi ihsani ilaika wa dawami syiatika ma huwa yakuna dzalika istidrajan laka sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kata Syekh Ibnu Athaillah, hendaknya engkau merasa takut jika kau selalu mendapatkan karunia Allah, sebaliknya kau tetap dalam perbuatan maksiat kepadanya. Jangan sampai karunia itu semata-mata berupa istidraj, dilulu atau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai menunggu azab yang akan Allah berikan kepada kamu. Jadi kata Syekh Ibnu Athaillah, khaf min wujudi ihsani ilaika wa dawami isaatika. Jadi kita jangan bangga kalau kita ini bermaksiat, tapi karunia Allah ini tetap diberikan sama kita. Jangan-jangan itu adalah istidrat. Istidrat itu apa, Bu? Azab yang ditunda oleh Allah. Saya sering katakan, kalau kita melakukan kesalahan lalu langsung diingatkan sama Allah, itu lemak. Misalnya kita agak nyimpang dikit, langsung disenggol sama Allah. Wah, misalnya, ya.
Misalnya kita nguna-nguna dikit, motor tumuran, nguna-nguna dikit, misalnya nyampak dari tanggo, lemah itu, berarti kita langsung kena tegur oleh Allah. Yang jadi masalah ini, kita ngelakukan maksiat, tapi rezeki tambah bagus, kita tambah ladas, berarti kata efeknya maksiat aku ini kata masalah ini. Kita tenang dengan maksiat kita lakukan terus. Kalau bahasa aku itu nyampak dari lantai 1 dengan nyampak dari lantai 10 beda Pak. Kalau nyampak dari lantai 10 habis Pak, patah mata. Kalaupun tidak mati cacat seumur hidup kira-kira kan. Kalau nyampak dari lantai pertama paling patah kaki kira-kira kan macam itu kan. Nah istidrat itu sakitnya Bu, dibiarkan sama Allah naik. Begitu di pojok, gubrak nyampak ke bawah. Itu namanya istidrat. Maka kita harus hati-hati Bu. Seorang ulama, seorang kiai pun masih terpleset tuh hatinya. Kamu pernah dengar cerita Abu Yazid Al-Bustami? Satu hari Abu Yazid Al-Bustami dia melewati seekor anjing. Tiba-tiba Abu Yazid Al-Bustami ngangkat gamisnya, takut dijilat oleh kena najis anjing ini tadi. Subhanallah, atas kuasa Allah, anjing ini bisa ngomong. Yang bahasanya bisa dimengerti sama si Abu Yazid Al-Bustami. Apa katanya? Kata anjing ini, wahai Tuhan, saya Abu Yazid Al-Bustami, kalau kau mengangkat gamismu karena kau takut kujilati dengan najis aku ini, dan kau merasa diri kau lebih mulia dari aku, maka ketahuilah, sesungguhnya najis yang kutularkan dari mulutku ini, dari lidahku ini, bisa kau cuci dengan air yang bersih, campuran tanah dan sabun dengan 7 kali bilas, maka najis itu akan luntur. Tapi kalau kau merasa diri kau lebih suci dan lebih hebat dari aku, maka najis di hatimu itu tidak bisa dicuci. Nangis saya Abu Yazid Al-Bustami. Dengan anjing ini nih Pak, bukan dengan manusia gitu. Dengan kalau ilan ibu mau aja capek, gitu apa-apanya. Dengan anjing ini nih, kata anjing itu, kalau kau merasa diri kau lebih mulia dari aku, najis di hati kau sudah baca dicuci. Kalau kau kena jilatan aku, ini baca dicuci, kita jilat anjing misalnya Pak. Mbak, sabun dengan tanah. Bapak buat sabun campuran tanah, olesnya 7 kali. Lepas najis. Tapi kalau najis di dalam hati kita, merasa diri kita ini lebih mulia dari ciptaan Allah yang lain, maka itu najis yang tidak bisa dicuci. Wah, terpukul Pak, saya Abu Yazid Al-Bustami, menangis dia Pak. Itu baru merasa lebih mulia dari binatang. Ya karena anjing senajan anjing ya ciptaan Allah, tetap ciptaan Allah. Kamu gimana? Kenapa? Ashabul Kahfi, anjing. Banyak kan cerita-cerita. Orang betina yang mati tobat itu habis minum anjing. Kenapa anjing ini jadi contoh? Barangkali anjing yang kita anggap najis macam itu baik, kalau dia kita perlakukan dengan benar bisa ngantar kita ke surga, apalagi hamba-hamba Allah ini, apalagi manusia-manusia seperti ini. Maka janganlah merasa diri kita ini lebih mulia, lebih hebat. Kita ini kan susah Pak, baru jadi anggota DPR dikit, wah negak teradu. Baru jadi pejabat dikit, lah naik ke ini. Baru dah dilantik jadi RT, locak ke Pakam. Bukan RT sini, tak apa. RT yang bukan. Kalau blok aja dah. Iya kan? Lah ngerasa hebat, lah ngerasa Pakam, lah ngerasa dibutuhkan. Ini yang jadi masalah. Merasa itulah letak penyakit hati yang dibahas oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah. Bahayanya penyakit hati di situ Pak. Di saat kita sudah ngerasa, nah penyakit hati ini nempel di para ulama, para kiai yang bahayanya. Karena mereka punya ilmu, mereka alim, orang yang berilmu. Di situlah godaan belis masuk. Wah, kau tuh hebat, kau tuh pakam. Nah, sudah itu nyampe, kelar, selesai Pak, habis itu. Balik kepada ayat ini tadi, maka ketika kita lupa terhadap apa yang sudah diperingatkan oleh Allah kepada kita, justru jalan itu dibukakan oleh Allah selebar-lebar. Lanjutlah, terus, lanjut, kata Allah. Ya, lanjutlah dulu kau. Sikok santri kau lanjut ke, 2 santri kau lanjut ke, 3 santri, tunggu Allah kalau nak tobat. Oh
ya mana 50 ini lah parah ini. Parah ini 50, jegrek sekali dibuka oleh Allah, runtuh, lantung. Ya tahu juga banyaknya kasus-kasus ini nih Bu. Kasus-kasus pelecehan ini tak tahu, tak ngerti ya Bu. Banyak nih Pak, kalau preman biasa, pengusaha biasa, yang ulama, kiai. Tidak tahu juga, kemarin aku ngomong sama kawan-kawan, kamu tidak tahan poligami Pak, ya halal laju lah, 2, 3, 4. Kita ini padangan takut dengan bini daripada dengan Allah. Itu jadi masalah nih Pak. Ngobrol baik kadang-kadang dengan satu dua tidak. Mereka kalau lewat aku tunduk, sedang ngapuk, hindari Bu. Karena kadang kita ini ada satu sisi kita ini sedang berada dalam kondisi lemah. Jangan dibuka peluang itu. Apalagi kalau kita ngajar itu, aku ceramah kemarin di Universitas apa itu yang Chandra dibuka, Sisipol. Wah gila, mahasiswa itu bukan main. Wah, kalau kita bayar Bu, bukan main itu merusaknya itu. Kalau udah kuat, selesai. Apalagi kita ngaji-ngaji misalnya di pengajian ibu-ibu itu, banyak budak-budak muda-muda yang belajar-belajar semua. Itu bahaya Bu, bahaya. Kenapa bahaya? Yang saya bilang tadi, tahawat ini dorongannya Masya Allah. Maka Islam itu membolehkan masna wa sulasa wa ruba. Tapi ingat wa idhibtum ala ta'dilu bahwa hidatan. Silahkan kamu 2, 3, 4, tapi ingat kalau tidak bisa berlaku adil, sikap baik. Karena syarat berpoligami itu berat, bukan mainan. Wa halallahu al-bai'a wa harama riba. Allah menghalalkan jual beli, Allah mengharamkan riba. Aku dulu bingung Pak, ngapa lah Umar Abdul Aziz ngomong ke masalah poligami ini ibarat kena dengan jual beli. Paham lah aku. Ternyata kalau kita berpoligami halal, berzina ini yang haram. Tapi gue lebih milih yang haram ini, ngapa lemah, ekspres cepat. Kalau dia poligami kan berat tuh, nanggung ini, segalanya kebutuhan sebulannya ini. Kalau berzina ini selesai, padahal siksanya itu jauh lebih dahsyat. Dibiarkan sama Allah 1, 2, 3, 4 tentang lantung, nyampah, wah, berat, sakitnya bukan main nampaknya itu. Maka demikianlah contoh istidrak. Tiap berbuat dosa ditambah dengan nikmat dan dilupakan minta ampun istighfar kepada Allah. Jadi setiap kali dosa-dosa yang kita lakukan dibiarkan kita oleh Allah. Justru sekali melakukan dosa ditambah dengan nikmat, sekali melakukan dosa ditambah dengan nikmat, sehingga kita tambah ladat. Perlu banyak berbuat dosa ini biar nikmat semakin banyak. Ya Allah, lajulah ngak mantum nyampak dari lantai 10 tadi. Kalau ada amnesia, cacat seumur hidup itu. Ini kalau tidak mati, itulah daktarannya. Tapi kalau nyampak dari lantai 1 tadi, paling patah kaki. Jadi bersyukurlah Bapak Ibu, kalau kita melakukan kesalahan atau kita melakukan kemaksiatan, lalu kita kemudian langsung diperingatkan oleh Allah. Contoh misalnya kita kebiasaan kepada dengan bukan muhrim, WA, chat mesum lah yang tak keluar misalnya. Tahu-tahu pas kita balik ke rumah letak lontong, tahu-tahu letak tangan, teringat gitu, ya Allah, gara-gara aku ada bener tadi, beruntung kamu berarti Pak, makasih lah, daripada kamu chat mesum, didiam ke Allah, tambah lada, lantung selesai. Kemarin aku ceramah di Bank BSN, Bank Syariah Nasional. Aduh, karyawati nanya Ustaz, Pak mana lah calon kami sebagai karyawati ini, betina yang pegawai ini, supaya urusan rumah tangga kami ini, supaya gelar kami sebagai istri solehahnya tetap dapat, tapi kami tetap bisa berkarya. Saya pesan sama mereka 4 unsur, salah satunya menjaga diri. Banyak itu perselingkuhan ini dibuka dari teman pegawai. Dari mana awalnya? Makan siang berdua sama-sama. Habis makan siang berdua sama-sama, cerita sama-sama. Habis cerita sama-sama, ngamar sama-sama. Selesai. Perhatikanlah kamu. Banyak orang menormalisasi pergi dengan kawan kerja berdua itu biasa baik, bahaya Pak, setan belis itu. Belis sudah nunggu itu.
Jangan biarkan misalnya ada bapak ibu ya, ada bapak di sini yang begawe, pergi berdua makan dengan kawan ayo, kawan kami juga memang. Tikok lagi kalau bercuil-cuilan dengan kawan begawe ada kan? Ada yang di TikTok apa itu di penesan tutupnya matanya siapa ini yang nutupnya lanang? Memang awalnya nutup mata dulu, yang lain lagi nutup nian galau-galau, hati-hati itu. Memang dia macam itu awalnya dibiasakan. Setan masuk, mantul. Sama tak kami usaha ini tadi bu, aku godaannya luar biasa, apalagi orang kiai, apalagi di Jawa itu bu, kiai ini baca ngaco kenyala gitu bu, ya aku bingung itu wajar be, di Jawa tuh memang nurut nih dan sosok kiai itu kalau di Jawa tuh memang dihormat kenian bu, jangan nih. Kan di Tuhan itu salah dulu lagi masuk TV dulu gitu bukan kalau di Palembang ini masih ya tidak keluar jalan dari banyak ya ini balik jalan kaki banyak aman di Jawa tuh memang di ini kuningan pak agak tak manu ya apalagi dia pimpinan pesantrennya istilahnya itu wah itu luar biasa nian dihormati nah disitulah setan itu mulailah masuk akal bulus gitu, mulai masuklah setan belit, mulailah pintu-pintu maksiat dibukakan oleh Allah, membuat kita lupa naik, lantung. Doakan kami bu, mudah-mudahan dihindarkan oleh Allah dari segala hal-hal tersebut yang bisa menghancurkan hidup dan kehidupan dan juga bisa menghancurkan agamanya Allah ini. Namun semakin banyak orang-orang yang bermaksiat yang berlebar ulama dan kiai, maka mereka sedang menghancurkan Islam ini. Nyampu tambah takut sekarang masuk ke tanah di pesantren. Padahal di luar pesantren pun kasus ini lebih banyak lagi dan jauh lebih gila lagi bu. Sudah ada satu penelitian di salah satu kota besar, hampir 90% anak-anak itu sudah tidak perawan lagi. Artinya mereka di luar itu lebih parah juga ibu. Tapi memang tidak diangkat sebagaimana meriahnya mengangkat masalah pesantren. Karena apa? Karena pesantren ini mengajarkan nilai-nilai yang luar biasa. Maka orang-orang pembenci Islam banyak takut. Mereka ingin memusnahkan pesantren. Mereka ingin membubarkan pesantren. Bagaimana caranya? Gampang. Lebih pesantren dengan hal yang tidak benar. Salah satunya pesantren tempat cabulan, pesantren tempat penghambaan, pesantren tempat lama-lama banyak dilempar ya habis bu. Lama-lama hancur deh. Kalau nak bubar ke pesantren tidak bisa. Karena tapi dengan dilempar macam itu semakin sulit orang-orang untuk menitipkan anaknya di pesantren semakin sepi, semakin tidak ada yang masuk, maka secara tidak langsung bubar deh pesantren. Ganti santri mengajar jatuh. Duduk di habis. Nah, itulah cara paling praktis menghancurkan pesantren. Bagaimana? Buatlah brand yang jahat terhadap pondok pesantren. Maka dia sendiri akan hancur. Seperti itu. Baik, sesuai janji saya dari 10 menit kita kasih waktu bertanya jawab. Sekarang jam 19:09. Ajan Isa akan berkumandang. Silakan kalau ada yang nanya, Bapak Ibu. Ada yang nanya? Aku ni bingung, ada janji waktu bertanya kamu nanya, janji waktunya kamu nanya. Tanyalah bu, masalah kurban boleh, bapak. Masalah kurban boleh pak nanya. Ada pak? Iya pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami tanyakan di sini tentang sholat sudah Islam. Ada tantangan kami sebagai anak bagi besar tentang sholat sudah. Nah, bagaimana cara agar kita mengatur sholat sudah tidak terlalu ketika kita lemah, tidak terlalu kita dijadikan terlalu khas pada tetapi ketika sudah kita berada pada semua.
apa cara kalau kita bisa berdiri atas semangat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Itu gemar. Memang pemuda ini termasuk yang paling banyak godaan. Jadi bagaimana kami sebagai pemuda ini Ustaz untuk bisa istiqomah. Jadi memang istiqomah ini sesuatu hal yang luar biasa. Istiqomah khairu min alfi karomah. Jadi istiqomah ini lebih hebat daripada 1000 karomah. Cuman yang jadi permasalahan, nah istiqomah ini berat. Di mana letaknya supaya kita bisa istiqomah? Kita harus on the track, harus tetap berada di jalurnya. Jangan yang kita melenceng. Mangko Habib Umar bin Habis dalam kitab Khulaso itu membuat amalan mulai dari kita bangun tidur sampai tidur. Kenapa? Biar tidak ngejuk pintu belis itu masuk. Buka itu kalau kamu rajin nih misalnya, buka Khulaso. Itu saya sudah jumpa tepatnya apa yang dibuat. Dulu sekarang kan zaman canggih, kamu kan punya handphone. Jadi di handphone kita ada Khulaso, Umar bin Hafiz. Bisa di-download. Akhirul Lail. Baca kita terus sampai di ketemu kakek kita apa namanya? Subuh. Selesai subuh ada lagi zikir. Ada sholat. Baca lagi sampai 3 kali. Terus meleleh. Ini waktunya bisa pas ya. Lagi sudah itu masuk waktu suruh. Sholat lagi kita 2 rakaat. Malah ada fajar. Ini selesai fajar. Alaskar ba'da sholat. Bismillahirrahmanirrahim min zalikal kitab terus sampai di sini. Allah zikir-zikir setelah fajar. Masuk lagi waktu 2 ada lagi. Zuhur ada lagi, mabada asar, mabada maghrib, mabada isya, Lailatul Jumat, wa yaumiha, hari Jumat, malam Jumat dengan hari Jumat. Terus kali kita istiqomah kan meloi ulang ini kita bantu, terus zikir pagi, zikir siang, filar gitu. Tapi lepas dikit, meleset tuh panah ini luar biasa, apalagi para pemuda-pemuda. Kamu pernah dengar cerita pemuda habis Quran, dia penghafal Quran, rajin, sering ajan, puasa Senin Kamis, tinggal begitu ke dokter dibawa kena penyakit HIV. Kaget untungnya, Pak. Dok, ini anak aku ini bukan main, paling penuh hafal Quran ini ngaku. Subhanallah, begitu ditanya sama dokter, dia berjalan dengan rombongan kawan-kawannya, ada 4 dan 5, sokongannya ngontrak betina nakal, Pak. Kenapa kau lakukan? Kata dokter. Aku tak lemah, dok. Tak lemah dengan kawan-kawan aku yang lain, melo-melo. Aku tak tahu apa akibatnya. Subhanallah. Bayangkan Bapak Ibu, orang-orang yang istilahnya ini, punya hafalan, alim, sholat, puasa, tak pernah tinggal, Senin Kamis, jebol. Lengang. Nah disinilah bagaimana kita bisa istiqomah ini. Tegaklah amalan ini. Kalau kita bisa istiqomah, tak tegak dari masjid yang belum selesai ini, insya Allah kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang panah-panah setan ini, Masya Allah luar biasa, Bu. Apalagi para ustaz-ustaz, para kiai-kiai, para orang-orang alim. Itu setan-setan yang goda ini sudah lemparan jenderal kamu. Memang diujinya bukan main. Kenapa ngerusak si ustaz? Sama pecah dia ngerusak 1000 wong. Dia ngerusak si ustaz, masuk ngerusak 1000 wong, Pak. Kenapa matinya wong alim itu duka besar kita, Pak? Kalau mati wong ahli ibadah, Pak, misalnya bapak rajin ke masjid, mati sudah paling kurang jemaah, Pak. Biasanya ada bapak itu di situ ganti lagi, dia udah mati, sudah. Tapi kalau para ulama alim yang meninggal, habis, Pak. Seluruh ilmu-ilmunya terkubur bersama dirinya. Maka meninggalnya orang alim itu lebih dahsyat daripada meninggalnya 100 ahli ibadah. Karena ahli ibadah kalau dia meninggal, habis di dia baik. Tapi kalau orang alim meninggal, ilmunya terkubur sama dia. Maka biar kita bisa istiqomah, jagolah diri kita dulu, bentengi dengan amalan. Ini sudah akhir zaman, ini sudah akhir zaman. Sekarang ini tipu daya iblis ini, Masya Allah luar biasa.
Kamu jinggolah sekarang kejadian-kejadian itu sesuatu yang tidak mungkin dan tidak pernah terjadi di tahun-tahun kita berikutnya. Tahun-tahun dulu sebelum kita tidak pernah terdengar Kiai Nabuli ini pesantren itu lama Pak berdiri Pak ratusan tahun. Ada yang sudah 400-500 tahun kan Jalil Boyo itu berdirinya. Tidak pernah kita terdengar. Ngapu harus sekarang ini terdengar Pak. Ngapu itulah sudah berada di akhir zaman. Maka bentengilah diri. Salah satu yang paling baik dalam membentengi diri berbanyak berwirid dan berzikir. Salah satunya bukalah kitab Khulaso tadi, zikir mulai dari bangun tidur sampai ke tidur lagi. Bu habis ngajur, ada bacanya Bu. Sampai asar kita ketemu sampai maghrib sampai isya. Mana lagi nak ada slow setan nak masuk Pak. Lalu sudah kita istiqomahkan. Jadi kalau kita bisa menjaga itu, maka insya Allah, apalagi handphone ini sudah ada di tangan kita, seluruh kita bisa download Al-Quran di sini ada. Kalau aku nak haji tinggal buka baik. Kita nak berzikir sekarang sudah tinggal haji. Nah aku sudah ada galau ini. Termasuk aku buat maksiat pun segalonya ada kan? Ada galau di sini. Inilah dasar di sini duit baca tersimpan di sini. Nah aku tidak lagi Pak. Iya, nak makan nak minum mawa ini tidak usah ngawan duit. Aku udah kotor lagi. Apa nak makan? Tempel. Nak ngisi pulsa? Tempel. Kata lagi. Tidak. Aku tidak mau apa-apa lagi sekarang. Bawa modal ini Pak. Maka aku tahu jemaah haji yang berangkat haji tahu. Tidak usah bawa duit ke jago kamu. Tidak usah bawa apa-apa. Ini benar Ustaz. Bawa ATM Pak. Tapi si jago. Kayak di sana aja. Kabut. Karena zaman sudah canggih sekarang. Maka sekali lagi hati-hati kita dalam intayan. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini Bapak Ibu termasuk saya doakan terhindar dari fitnah akhir zaman ini. Amin ya rabbal alamin. Ada satu doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, jangan lupa setiap salat baca Allahumma inna na'udzubika min azabi jahannam wa na'udzubika min azabil qabr wa na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Itu berdoa kepada Allah dijauhkan dari fitnah kehidupan dan juga fitnah kematian. Ngapu fitnah kubur ini masih dajjal dan fitnah dajjal. Ngapu itu muslihatnya luar biasa, mampu memperdaya kita. Hari ini kita alim, besok bisa berubah menjadi kafir. Maka sekali lagi berdoa dengan Allah tiap hari salatnya. Allahumma inna na'udzubika min adzabi jahannam wa na'udzubika min adzabil qabr wa na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa na'udzubika min fitnatil masihid dajjal. Kita berdoa kepada Allah dihindarkan dari seluruh fitnah-fitnah dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yas'a' wa amalin la yurfa' ودعاء لا يسمع. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.